المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam program 5 Minute Apologetics kali ini, saya akan meresponi pernyataan Ustadz Firanda dalam video ceramahnya. Nah, silakan Anda tonton video ceramah berikut. Ini pertanyaan sangat membuat banyak orang masuk Islam. Di Saudi, banyak orang Filipina masuk Islam gara-gara pertanyaan ini. Kita tanyakan kepada mereka, waktu Nabi Isa mati, dan dia harus mati supaya bisa nebus. Kalau nggak mati nggak bisa nebus, ya nggak? Waktu dia mati, meninggal dunia, disalib menurut keyakinan mereka, Allah ikut mati atau tidak? Pertanyaannya itu dulu. Kalau mereka bilang Allah Tuhan Bapa tidak ikut mati, ini dalil bahwasanya Isa bukan Bapa. Pecahlah, gugurlah teori Trinitas. Kalau mereka bilang Tuhan tidak mati, Bapa tidak mati, yang mati cuma Nabi Isa, berarti Tuhan anak bukan Tuhan Bapa. Berarti tidak ada hubungannya. Anaknya mati, bapaknya masih hidup. Kalau mereka bilang Tuhan Bapa juga ikut mati, waduh gawat. Yang hidupkan siapa kalau begitu? Kalau dia lagi mati, siapa yang salam semesta? Oh, iblis lagi senang waktu itu ya. Menguasai dunia, mumpung mati jangan hidup lagi. Ini pertanyaan membuat orang banyak masuk Islam. Nah, Anda sudah menonton video tersebut. Ada dua pokok pikiran yang ingin saya tanggapi. Yang pertama adalah beliau katakan saat Yesus mati, apakah Allah juga mati? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Allah tidak mati, berarti Yesus bukan Bapa. Tuhan Anak bukan Tuhan Bapa. Maka gugurlah teori Trinitas. Kalau umat Kristen berkata bahwa Tuhan Bapa itu mati, maka siapakah yang mengurus alam semesta? Nah, sebagai orang percaya tentu kita harus meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah tentang iman Kristen. Oke, yang pertama, pahami siapa Yesus Kristus. Yesus di dalam iman Kristen itu adalah inkarnasi, penjelmaan dari kalimatullah. Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, di sana dikatakan en arche en hologos fil badai kanal kalimah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, kemudian dalam ayat 14 dikatakan wal kalimatu sara jasadan, dan firman itu telah menjadi manusia. Dan firman itu dikatakan adalah Allah karena firman itu bereksistensi dan berdiam di dalam diri Allah. Karena itu firman itu adalah Allah. Firman itu berdiam dan bereksistensi di dalam diri Allah. Dengan demikian di dalam pribadi Yesus Kristus itu terdapat dua tabiat, dua natur. Saya kutipkan pernyataan pemimpin dari gereja Ortodok Koptik yang bernama Baba Senoda dalam bukunya. Beliau berkata, As-Sayyidul Masih huwal ilahul kalimatul mutajassid. Tuhan kita, Yesus Kristus, dia adalah Allah sang firman yang menjadi manusia. Lahu lahutun kamil wa nasutun kamil lahutuhu mutakhidun binasutihi. Jadi dia adalah sempurna dalam keilahiannya karena dia sang firman pencipta segala sesuatu, dan juga sempurna dalam kemanusiaannya. Keilahiannya lahutuhu mutakhidun menjadi satu dengan kemanusiaannya. Lahutuhu mutakhidun binasutihi bighairi ikhtilatin wala imtijaz wala tagyir. Jadi keilahiannya menyatu dengan kemanusiaannya tanpa bercampur, berbaur atau mengalami perubahan. Jadi dengan demikian, di dalam pribadi Yesus Kristus itu menyatu dalam pribadinya, satu pribadi yaitu Yesus Kristus, kodrat ilahi sebagai sang firman pencipta segala sesuatu, dan kodrat kemanusiaan yang ada ketika firman itu berinkarnasi menjadi manusia. Jadi kodrat kemanusiaannya sebelumnya belum ada, tetapi ketika firman itu menjadi manusia, ia mengambil kodrat kemanusiaan, dikatakan tadi mutakhidun, menjadi satu antara keilahian dan kemanusiaannya, tetapi tetap bisa dibedakan mana kodrat kemanusiaan Yesus, mana kodrat hakikat semulanya yang adalah sang firman pencipta segala sesuatu. Nah, ini yang harus dipahami mula-mula. Bagi iman Kristen, Yesus bukan sekedar nabi. Iman Kristen tidak memandang Yesus hanya dalam wujud kemanusiaannya, tetapi siapakah dia mula-mula sebelum firman itu, sebelum ia hadir sebagai manusia. Injil Yohanes dikatakan ia adalah sang firman pencipta segala sesuatu. Yang kedua adalah pahami ajaran Trinitas dalam iman Kristen.
Jadi kalau Anda ingin menjawab dua pernyataan dari Ustadz Firanda ini, kita harus paham betul siapa Yesus Kristus dalam iman Kristen. Termasuk Ustadz Firanda, Anda harus paham dulu Ustadz, siapa Yesus dalam iman Kristen. Dan apakah ajaran Trinitas seperti itu. Sehingga Anda tidak secara serampangan, secara ngawur, menjelaskan, menyatakan pandangan-pandangan Anda tentang ajaran Kristen yang sebenarnya itu tidak diyakini juga oleh iman Kristen. Oke, yang kedua, pahami ajaran Trinitas dalam iman Kristen. Trinitas itu tidak sama dengan Triteisme. Anda bisa lihat dalam video saya yang sebelumnya. Triteisme itu adalah keyakinan kepada 3 Tuhan yang berbeda-beda, yang terpisah sama sekali. Misalkan Baal, Dagon, Asyera itu berbeda sama sekali. Tetapi Trinitas bukan keyakinan kepada 3 Tuhan. Di dalam iman Kristen kami hanya percaya kepada satu Allah. Seperti pernyataan seorang teolog dari gereja Koptik. Ia katakan, yu'minul masihiyun. Orang-orang Kristen percaya bi'ilahin wahid, percaya kepada satu Tuhan, bi'ilahin wahid, walaysa, dan tidak bithalata alihat, bukan kepada 3 Tuhan. Jadi ini harus ditegaskan bahwa orang Kristen tidak pernah percaya kepada 3 ilah, 3 Tuhan, tetapi kami hanya percaya kepada satu Allah, satu-satunya, tidak ada yang lain. Lalu bagaimana dengan Trinitas? Nah, Trinitas adalah keyakinan kepada Allah yang esa, di mana dalam wujudnya yang esa, yang disebut Bapa, itu berdiam secara kekal, firman-Nya dan Roh Kudus-Nya. Firman-Nya berdiam di dalam wujud Allah, Roh Kudus-Nya atau hidup ilahi itu juga berdiam di dalam diri Allah. Nah, biasanya di dalam tulisan-tulisan teologi berbahasa Arab diungkapkan dengan pernyataan sebagai berikut. Saya kutipkan salah satu contohnya. Anallaha wahid bil jauhar, sesungguhnya Allah itu esa dalam zat hakikatnya, dalam substansinya. Musallasun bil akhoni mil ab wal abni warrohil kudus. Jadi Allah itu esa dalam substansinya, dalam usianya, bahasa Yunani ini. Namun 3 dalam uknum atau hipostasis, itu sifat dzatiyah. Suatu entitas, realita yang nyata yang ada, berdiam di dalam diri Allah, yaitu firman-Nya. Jadi istilah anak itu menunjuk kiasan untuk sang firman, hikmat ilahi, pengetahuan ilahi yang ada di dalam diri Allah. Demikian juga Roh Kudus itu menunjuk kehidupan ilahi yang ada di dalam diri Allah. Inilah yang dimaksud Trinitas. Jadi Trinitas sama sekali tidak bicara tentang keberapaan Allah, sebab Allah itu esa, yang sudah jelas dinyatakan di dalam kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi memang Bapa itu tidak sama dengan anak. Bapa, anak, Roh Kudus, atau Bapa, firman-Nya dan Roh-Nya itu bisa dibedakan. Kalau Ustadz belajar tentang sifat-sifat Allah, tentu sifat Allah itu bisa dibedakan antara sifat kalam, Allah yang maha berbicara, Allah yang maha mengetahui, dan lain-lain. Itu bisa dibedakan satu dengan yang lain, tetapi tidak bisa dipisahkan. Semuanya satu di dalam zat Allah. Itulah yang dimaksudkan dengan Trinitas. Allah firman-Nya dan Roh Kudus-Nya, yang kiasannya adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak memang bukan Bapa, karena Bapa itu menunjuk kepada wujud ilahi, diri Allah, di mana Anak itu menunjuk firman-Nya, pengetahuan Allah, ilmu Allah. Itu bisa dibedakan, Ustadz, tetapi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Inilah yang dimaksud dengan Trinitas, satu Allah yang esa, di mana umat Kristen menyebutnya sebagai Sang Bapa. Dalam wujudnya yang esa itu berdiam firman-Nya dan Roh Kudus-Nya. Kemudian yang ketiga yang harus Anda ketahui, Ustadz, Yesus itu mati di salib bukan dalam kodrat ilahinya. Kitab suci sendiri jelas menyatakan ia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Yesus juga pernah berkata kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, runtuhkanlah bait Allah ini. Yang ia maksud adalah tubuhnya, wujud fisik kemanusiaannya, maka aku akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Justru dalam kodrat ilahinya itulah membangkitkan tubuh kemanusiaannya. Jadi yang dibunuh, yang mati bukan dalam kodrat ilahinya. Sebagai sang firman, ia maha hidup, ia tidak mungkin dapat terbinasakan. Justru untuk itulah sang firman menjadi manusia, agar bisa menggenapi misi penebusan. Karena penebusan itu menuntut hukuman kematian atas dosa. Jadi saya kutipkan salah satu tulisan dalam
buku teologi berbahasa Arab, dikatakan di sini al-masih bilahutihi lam yamut. Jadi Kristus dalam hakikatnya ia tidak berkematian dalam hakikat ilahinya. Li'annahu kalimatullah, sebab ia adalah sang firman Allah. Yang firman Allah itu qadim, kekal, abadi, maha hidup. Wallahu la yamutu, sebab Allah itu tidak berkematian. Fahuwal hayyul qayyum, sebab ia maha hidup, ia kekal, tidak dapat mengalami kematian. Jadi logika Anda yang berkata, lalu kalau misalkan orang Kristen menjawab Tuhan Bapa itu mati, siapa yang mengurusi alam semesta? Memang Allah itu tidak pernah mati, Ustadz. Yang mati adalah wujud kemanusiaan sang firman yang menjadi manusia. Tetapi dalam kodrat ilahinya sebagai sang firman, ia maha hidup. Ia tetap memegang, memelihara, mengurusi seluruh jagat raya ini dengan kuasanya sendiri. Jadi ini respon kami sebagai orang percaya, bahwa Yesus itulah penjelmaan sang firman yang menjadi manusia. Pahami hakikat Yesus. Dalam pribadi Yesus menyatu antara yang ilahi dan kodrat kemanusiaannya. Yang kedua, pahami ajaran Trinitas dalam iman Kristen. Trinitas bukan dan tidak sama dengan Triteisme. Trinitas adalah keyakinan kepada Allah yang esa, yaitu Sang Bapa yang berdiam dalam wujudnya firman-Nya dan Roh Kudus-Nya. Bapa memang bukan anak, dan anak memang bukan Roh Kudus, sebab bisa dibedakan antara sifat dzatiyah, firman-Nya dan hayatnya, tetapi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Satu di dalam wujud Allah yang esa. Yang ketiga, yang mengalami kematian di atas salib itu bukan dalam kodrat ilahinya, tetapi dalam kodrat kemanusiaannya. Kitab suci jelas menyatakan demikian. Jadi tolong Ustadz belajar lebih dalam lagi tentang iman Kristen, agar tidak membuat pernyataan-pernyataan secara sembarangan saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.